Selamat pagi buat kita semua. Hari ini Ibu berharap kabar kamu kabar yang baik dan kabar yang luar biasa semuanya. Meskipun dalam situasi pandemik saat hari ini, tapi kita harus tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Jika minggu lalu kita sudah mulai pembelajaran kita, dan pada hari ini kita akan lanjut pertemuan yang kedua tahun ajaran baru ini. Ayo kita semua boleh mengambil buku dan mulai belajar. Oke, pada hari ini kita masuk dalam pertemuan kedua. Jika minggu lalu kita membahas mengenai lembaga negara secara vertikal dengan horizontal, pada pertemuan kedua kita mau membahas mengenai kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian negara Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita mau membahas apa saja menteri-menteri atau apa itu menteri, kementerian, klasifikasi kementerian, tugas-tugas kementerian, serta lembaga non-kementerian itu. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih memahami seperti apa kementerian yang ada di Indonesia dan apa tugas dan fungsi mereka dibentuk di negara Republik Indonesia. Nah, merujuk pada pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum terbentuknya Kementerian Republik Indonesia dinyatakan seperti ini: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diberikan oleh pemerintah, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Jadi kementerian ini jelas dasar hukumnya, keberadaannya, bahwa dikatakan menteri itu ada untuk membantu setiap pekerjaan presiden. Atau presiden itu siapa? Itu pemerintah dalam bentuk eksekutif. Seperti itu ya. Nah, berikutnya apa dan siapa menteri itu? Di sini di slide kamu boleh kita lihat ya. Kementerian itu adalah jabatan politik. Nah, jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dan signifikan dalam pemerintahan. Kementerian itu biasanya dipimpin oleh suatu kementerian dan merupakan anggota dari satu kabinet. Jadi pemerintah itu nanti yang sudah terpilih dalam pemilihan pilkada membentuk suatu kabinet atau tim. Gitu dia. Kalau kamu pernah mendengar kabinet gotong royong, kabinet Indonesia Maju dan lain sebagainya, itu nama kabinet atau nama kementerian atau tim yang dibentuk oleh pemerintah yang memenangi suatu pemilu, atau presiden dengan wakil presiden yang memenangi suatu pemilu, seperti itu ya. Anggota-anggota inilah atau tim dari kabinet inilah yang disebut dengan kementerian. Umumnya itu dipimpin atau atasan mereka itu bisa presiden, bisa raja atau ratu, ataupun perdana menteri. Itu dia. Mereka ini bertugas untuk membantu pekerjaan kepresidenan. Jadi di Indonesia berdasarkan pasal 17 atau mengenai Undang-Undang Nomor 39 atau berdasarkan 47 Undang-Undang Dasar 47 itu ada sumber atau dasar hukum terbentuknya Kementerian Republik Indonesia. Nah, apa tugas kementerian itu? Untuk apa kementerian itu dibentuk? Tugasnya adalah, kamu perhatikan slide kamu, penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Jadi kementerian itu dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan bidangnya. Jadi bisa dikatakan kabinet atau kementerian itu adalah perpanjangan dari presiden atau tim dari presiden untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Contoh, bidang pendidikan.
pemerintah dalam bidang pendidikan dikerjakan atau dibantu pekerjaannya oleh Kementerian Pendidikan, atau pemerintahan di bidang ekonomi dibantu oleh Kementerian Ekonomi, atau pemerintah yang mengerjakan dalam bidang hukum dibantu oleh Kementerian Hukum, seperti itu. Dan itu selanjutnya. Kalau di Indonesia kita pasti sudah tahu ada sekitar 34 kementerian yang telah dibentuk oleh kabinet Jokowi, ya. Dan itu bisa berubah-berubah sesuai dengan pemerintah atau sesuai dengan kemauan dari presiden. Karena tadi merujuk pada pasal 17 tadi, kementerian itu dibentuk oleh wewenang dari presiden dan presiden berhak memilih siapapun yang ia mau. Itu. Namun meskipun ada dasar-dasar hukumnya, tidak asal memilih seperti itu, ya. Biasanya di Indonesia suatu pemerintah itu atau presiden dengan wakilnya memilih kementerian itu dari berbagai bidang, bisa dari partai politik, bisa dari kaum profesional, bisa dari orang-orang yang sudah dituakan dalam negara, atau disebut bangsawan gitu, atau bisa dilihat dari kaum anak-anak muda. Kalau saat ini seperti presiden kita Bapak Jokowi banyak sekali memilih kementerian dari kaum muda gitu, ya. Karena dia berharap tenaga atau kinerja kaum muda itu lebih cerdas, lebih berkreatif, sehingga dia percaya bahwa Indonesia ini bisa dibangun, bisa lebih maju dan lebih berkembang jika dipegang oleh orang-orang yang muda dalam pemikiran dan semangat bekerja gitu. Jadi makanya Bapak Jokowi kita sering katakan ayo bekerja. Itu dia, ya. Jadi merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan dalam bidangnya. Jadi kementerian ini telah diberikan oleh presiden hak atau kewenangan kepada mereka. Jadi presiden dengan menteri ini sebenarnya tim, sehingga menteri ini bertanggung jawab langsung kepada menteri. Kementerian tidak pernah bertanggung jawab kepada DPR atau MPR, namun kementerian itu bertanggung jawab penuh kepada presiden. Ibaratnya menteri ini adalah anggota-anggota dari presiden untuk melaksanakan tugasnya dalam roda pemerintahan, seperti itu. Jadi menteri-menteri ini yang bekerja mulai dari pusat sampai daerah. Itu dia. Contoh saat hari ini, ya, dalam situasi pandemik COVID-19, nah terlebih kita anak-anak pelajar saat ini mengalami kendala atau permasalahan dalam belajar. Nah, sehingga kita melakukan pembelajaran daring, belajar dari rumah melalui jaringan, seperti itu. Itu kebijakan keluar dari siapa? Dari presiden. Melalui apa? Melalui menteri pendidikan, dan begitu seterusnya. Kalau ada nanti contoh mengenai perekonomian, naik harga barang atau apapun, itu sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden melalui apa? Melalui Kementerian Ekonomi dan lain sebagainya. Begitulah selanjutnya. Nah, mereka itu katanya bertanggung jawab, ya, dalam pengawasan dan atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi nanti mereka itu tidak bisa mencampur aduk pekerjaannya. Jadi mereka mengerjakan sesuai dengan bidangnya, kecuali ada keterkaitan antara bidang tersebut. Itu dia. Contoh, ada Kementerian Perlindungan Anak atau Perempuan. Ketika bermasalah dengan hukum, mereka kadang berdampingan dengan Kementerian Hukum. Jika ada keterkaitannya, contoh dalam pengurusan kewarganegaraan, biasanya itu Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Luar Negeri itu berkaitan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, di sini dikatakan, perhatikan di slide-nya lagi, ya. Apalagi tugasnya merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, mengkoordinir setiap kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidangnya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu melaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, serta mengelola barang-barang milik negara atau kekayaan negara, dan
seluruhnya itu menjadi tanggung jawab oleh kementerian tersebut. Seperti itu ya. Itulah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sudah ingat ya apa saja tugasnya tadi? Menyelenggarakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengelola kekayaan negara. Oke, baik, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, di sini ada klasifikasi atau pembagian Kementerian Negara Republik Indonesia. Di sini ada berdasarkan peraturan Presiden nomor 47 ya, ada klasifikasi Kementerian Republik Indonesia. Ada di sini dibuat 3 ya. Yang pertama itu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Bahwa kementerian ini telah ada ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Sifatnya permanen, tidak bisa diubah karena sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia. Siapa saja itu? Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini artinya Pak disebutin dalam undang-undang, namun masih bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kabinet yang diperlukan. Contoh dalam situasi saat hari ini, mereka mungkin butuh kementerian yang dapat membantu mengenai penanganan COVID-19. Jadi sesuai merujuk pada nomor 2 kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan Republik Indonesia. Nah, artinya sesuai dia, gitu dia ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kabinet seperti itu. Apa saja? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Mineral. Yang terakhir, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, ya, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan. Itu dia. Artinya apa? Kementerian ini untuk mempertegas dari kementerian yang di atas tadi. Dia diperlukan untuk menajamkan atau mengkoordinasi suatu bidang tertentu. Itu dia. Seperti apa? Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Riset dan Teknologi. Contoh riset dan teknologi itu dibutuhkan untuk melihat perkembangan teknologi sekarang. Contoh saat hari ini kan masa pandemi COVID-19. Jadi dalam situasi ini untuk menajamkan masalah COVID-19 ini diperlukanlah Kementerian Riset dan Teknologi dalam menemukan rapid test COVID-19. Itu dia. Ini tugas mereka untuk menajamkan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu negara, maka diperlukan kementerian ini. Jadi kalau kamu pernah melihat nanti di televisi, Kementerian Riset dan Teknologi telah menemukan alat untuk rapid test COVID-19. Ini tugas mereka. Dia membantu pemerintahan dalam menanggulangi COVID-19. Di sini ada lagi sedikit lagi ya, perhatikan di slide-nya. Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tadi ada jelaskan tadi ya, ada di situ mengkoordinir. Kalau kamu masih ingat di slide sebelumnya, ini dia, mengkoordinasi dan mengkoordinir atas tugas ini, maka terbentuk Kementerian Koordinator ini. Artinya apa? Tadi kan ada beberapa kementerian yang berkesinambungan atau saling membutuhkan kerjasama sehingga menciptakan kebijakan atau menuntaskan atau bisa dikatakan menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini bidang politik, hukum dan keamanan. Tadi kan kementerian ini ada terbagi, ini ada Kementerian
hukum, keamanan ada. Jadi untuk mengkoordinir mereka karena saling ketergantungan, dibentuklah kementerian koordinator, mengkoordinir seperti itu ya. Nah, di bidang apa saja? Bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, itu dia. Selanjutnya, itulah mengenai kementerian. Ya, tadi judul kita di awal tadi yaitu mengenai kementerian dan non kementerian Republik Indonesia. Jadi menteri tadi itu sudah diingat, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 ya. Jadi kementerian itu adalah kabinet atau tim dari presiden, ditugaskan untuk membantu dan melaksanakan tugas presiden. Sekarang kita mau melihat lembaga pemerintahan non kementerian. Ini sama dengan kementerian, namun ini tidak menjadi kabinet. Yang tadi kementerian tadi kabinet, ini tidak kabinet. Itu dia. Tapi tugasnya tetap dalam membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan politik atau melaksanakan roda pemerintahan ini. Kalau tadi kementerian diatur dalam undang-undang dan itu menjadi tim atau pembantu presiden, sedangkan ini tetap membantu namun tidak menjadi kabinet. Dia tetap permanen adanya. Itu dia ya. Kalau tadi kabinet berubah, pemerintah berubah, presiden berubahlah kabinet atau berubahlah menteri-menteri. Sedangkan ini tetap dia. Meskipun berganti-ganti presidennya, ini tetap ada. Seperti itu ya. Apa itu lembaga pemerintahan non-departemen itu? Yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Ya. Tugas tertentu. Contoh, presiden ingin menuntaskan masalah narkoba di Indonesia ini. Dia bekerja sama dengan siapa? Badan Narkotika Nasional. Makanya ada lembaga BNN. Pemerintah mau menangani merekrutmen pegawai-pegawai negeri sipil, maka dia bekerja sama dengan siapa? Ada yang tahu? Ya, nanti dilihat ya, bisa dipelajari ya. Nah, dan begitu selanjutnya untuk melihat perkembangan teknologi atau mengenai antariksa, ada lembaga di bidang situ. Dan begitulah selanjutnya, kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikannya. Jadi mereka ibarat di bawahan menteri. Namun ingat tadi ya, harus diingat bahwa lembaga ini permanen adanya, namun kementerian bisa berubah dengan waktu atau ketentuan dari presiden. Nah, ini ada beberapa contoh non-kementerian atau lembaga non-kementerian. Ini ada beberapa contoh, nanti yang lain bisa kamu cari. Ada Bapetan atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan selanjutnya sampai dia ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi dari beberapa lembaga ini nanti kamu sudah pasti tahu ya. Pasti sudah tahu untuk apa aja pekerjaan dia. Kalau dia pusat statistik untuk apa? Pasti sudah mengerti, dari namanya saja kita pasti sudah mengerti ya. Mus berharap kamu sudah memahami materi ini. Jikalau ada nanti yang kurang jelas, kamu boleh share di grup atau bertanya pribadi kepada ibu. Nanti akan ibu lebih perjelas lagi jika dalam penjelasan di video ini masih kurang kamu mengerti. Ada di sini ibu buat tugas, ya. Jelaskan secara singkat dengan video, ya. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Klasifikasi yang tadi yang 3 ditambah 1 yang mengkoordinir. Itu ingat ya. Dan kementerian apa yang ingin kamu bidangi serta alasan kamu memilih kementerian tersebut, ya. Kamu buat dengan video klasifikasi kementerian dan kamu buat kementerian apa yang ingin kamu bidangi dan kenapa kamu memilih seperti itu. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini penjelasan ibu di materi pertemuan kedua ini mengenai kementerian dan non kementerian. Jika ada yang kurang jelas, jangan takut, jangan segan
Mari bertanya, karena jika kamu malu bertanya, kamu akan sesat di jalan. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.